nggak tahu gimana ya. Mereka menuduh setiap orang yang membela pemerintah, membela NKRI, membela kebenaran, itu pasti buzzer berbayar. Kalau kalian serang Jokowi dan kami membela, yaitu hak kami. Kalau mau perang lawan kami, silakan saja. Putri mahkota kita habisi mati-matian, karena apa? Ini pamer kebodohan. Ayat dipermainkan, ayat kitab suci kok dipermainkan. Bapak yaitu SBY sudah bilang lockdown, anak yaitu AHY juga sudah teriak lockdown. Karena kurang didengar dan tidak berhasil, maka cucu pun menulis lockdown. Cicitnya pun mendadak jago bicara lockdown. Lockdown itu artinya tutup total. PPKM darurat itu kan namanya semi lockdown, itu masih semi saja. Saya sudah masuk ke kampung, saya masuk ke daerah, semuanya menjerit minta untuk dibuka. Gak puas pernah berkuasa, dia ingin menghancurkan kepemimpinan Joko Widodo. Jokowi ini sudah sangat baik dalam membangun bangsa ini, sudah benar tindakannya menanggulangi pandemi. Selama ini pemerintah sudah berupaya untuk melakukan 3T, testing, tracing, dan treatment gitu ya. Kemudian juga ada penanganan korban-korban sudah ditangani secara maksimal, dan bantuan sosial juga sedang digalakan. Tidak ada yang sempurna, tapi ini adalah masa pandemi yang kita harus saling membantu, memberikan solusi dan sebagainya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saat ini sedang terjadi wabah virus corona di seluruh dunia. Indonesia tidak kebal dan mulai merasakan dampaknya. Mari jaga negara ini agar tetap menjadi kondusif sambil berusaha bersama-sama menyelesaikan berbagai persoalan, terutama yang sekarang ini fokus persoalan kita adalah menyelesaikan COVID. Mau tidak mau, bosan ataupun sungkan, kita harus tetap mengikuti anjuran dari pemerintah. Karena itu, semua demi keselamatan rakyat. Jika bicara, rakyat itu tidak membicarakan tentang diri kita sendiri, tapi ini mengenai kita semua. Rakyat dan penduduk yang menempati ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke atas nama Indonesia. Dalam pandemi ini, pemerintah dan rakyat ini sama-sama serba susah, serba saling membutuhkan dan saling melengkapi. Pemerintah telah dengan segala daya dan upaya menangani COVID ini secara terbuka, secara transparan. Namun di tengah pandemi ini, ada saja para pendemo yang berkelakuan kera, membuat gaduh dan berisik di media sosial. Bukan hanya di media sosial, di dunia nyata pun sama. Tentu kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah tentu tidak semuanya bisa diterima oleh masyarakat. Silahkan sampaikan aspirasi. Yang penting semuanya punya tujuan yang sama, yaitu menyelamatkan rakyat Indonesia. Dalam demo, mereka mengerahkan para kera-kera berjaket mahasiswa untuk merusak tatanan negara. Jokowi Endgame didalangi oleh para kera. Ketika dihantam oleh netizen pro NKRI, para kera-kera pendemo itu malah menganggap netizen sebagai buzzer yang harus diperangi. Nggak tahu gimana ya. Mereka menuduh setiap orang yang membela pemerintah, membela NKRI, membela kebenaran, itu pasti buzzer berbayar. Sekarang, dengan statement Partai Demokrat mau memerangi buzzer, itu artinya mereka mau memerangi kita. Orang-orang yang berusaha merawat akal sehat publik dengan media sosial kita masing-masing. Mau pria atau wanita, kader-kader partai berkarat ini bikin gaduh bangsa ini. Lewat segala cara, apapun dihalalkan untuk menghantam NKRI. Mereka sebenarnya kalau nggak suka sama Jokowi, silakan serang saja Jokowi, jangan serang rakyat. Kalau kalian serang Jokowi dan kami membela, yaitu hak kami. Kalau mau perang lawan kami, silakan saja. Putri mahkota kita habisi mati-matian, karena apa? Ini pamer kebodohan. Ayat dipermainkan, ayat kitab suci kok dipermainkan. Kami harus diam? No. Saya terus akan mengkritisi, melawan orang-orang yang berperilaku seperti ini. Memang semakin menggelikan dan menjijikan. Bukannya memerangi copet dan kemiskinan, mereka malah perangi rakyat. Partainya sepecandu obat, terlarang narkoba, dan juga kondom bergerigi ini sebenarnya bikin onar saja kerjaannya. Mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka hanya sibuk
memanfaatkan pandemi ini untuk mencari panggung pencitraan, udahlah, norak lah sebetulnya ya. Orang ini nggak waras, memerangi rakyat, padahal mereka selama ini dipilih oleh rakyat. Pemimpin dari partainya pun juga dipilih rakyat. Ketika sudah tidak dipercaya, kenapa malah memerangi rakyat? Memangnya rakyat yang membela Jokowi ini harus selamanya memilih kalian? Saat wabah inilah Demokrat lalu memainkan strategi supaya partainya tidak hilang saat pemilu 2024 nanti. Buktinya, saat wabah mereka malah menggelar kongres dan mengumpulkan banyak orang di satu tempat. Jadi Demokrat itu bisa dibilang partai yang lain di bibir, lain di hati. Para mantan sakit hati dan barisan sakit gigi itu harusnya sudah ditenggelamkan. Gak heran muncul tagar tenggelamkan partai berkarat mendadak viral di Twitter. Di Twitter, tagar-tagar mendukung NKRI dengan cara menghancurkan dan menenggelamkan Partai Demokrat itu tak terbendung. Karena apa? Partai Demokrat sudah menuai badai dari buih yang ditanamnya. Itu sudah menjadi hukum alam. Mereka sudah muak dengan ocehan-ocehan para pengikutnya yang gak pernah ngaca, memerangi rakyat. Perangi narkoba dan tidak kecanduan narkoba saja masih tidak bisa. Mimpi di siang bolong dengan kondom bergerigi. Pengisap bong itu sepertinya hanya meracau karena mungkin sedang sakau. Selama ini, pemerintah Indonesia sudah berhasil memerangi copet dan pandemi ini. Berikut memerangi kemiskinan dengan sangat baik. Pemerintah Indonesia sudah berhasil mensejahterakan rakyat meski masih sangat terbatas dibatasi pandemi. Pemimpin bangsa ini dari jajaran presiden sampai menteri-menterinya turun ke lapangan sambil cross-check penanganan pandemi yang secara tidak becus dilakukan oleh pemimpin yang didukung juga diusung oleh partai kera itu. Saya kira negara ini baik-baik saja tanpa Partai Demokrat. Bahkan kalau mau lihat lebih jauh lagi, negara ini akan lebih baik jika tidak pernah ada Partai Demokrat ini dengan elit-elitnya yang baper. Dan kali ini, negeri kita sedang dalam masa tersulitnya. Tetapi percayalah, kita akan lewati ini semua. Kita sudah terlalu sering berhadapan dengan masalah. Mungkin belum terpikirkan sekarang ya, tetapi nanti sekian tahun lagi kita pasti akan tersenyum mengingat situasi ini dan berkata di dalam hati, "Hey, ternyata Indonesia masih baik-baik saja." Merasa diri dizalimi terus padahal mereka lah yang zalim. Merasa menjadi korban dari buzzer padahal mereka sendiri dungu macam Rocky Gerung. Gak bapak, gak anak, gak mantu. Semua bikin kesel dan bikin kita bernafsu banget untuk semakin menenggelamkan partai berkarat ini. Penulis kira Indonesia menganut sistem parlementer yang berfokus kepada rakyat. Jadi pendomplengan Partai Demokrat ini tidak bisa dilakukan dengan cepat. Kecuali memang ada ultra petitum dari rakyat. Tapi untuk partai berkarat ini biarkan saja sampai pemilu berikutnya. Kalau rakyat tidak berkehendak, ya tunggu saja sampai tenggelam dan berkarat. Makin lama makin menjijikan. Kalau pakai ultra petitum di dalam kondisi pandemi begini, nanti mereka besar kepala. Gak ada yang perlu diburu-buru. Biarkan mereka dengan kondom bergeriginya tenggelam sendiri. Yang paling kita nikmati ini adalah mereka menghancurkan diri mereka sendiri dan merasa ada yang kudeta. Padahal mereka dikudeta oleh orang-orang sendiri. Mereka dikudeta secara internal lewat beberapa elit-elit dungu yang secara nggak sadar mengakui bahwa mereka adalah dalang demo. Melihat dari apa yang terjadi belakangan ini, semakin kuat bukti bahwa mereka ini sudah harus ditenggelamkan. Tapi nggak harus pakai petisi rakyat, karena kematian yang perlahan itu jauh lebih menyakitkan ketimbang langsung dicabut. Biarkan mengering dan layu agar rakyat melihatnya. Begitulah geli-geli. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.